Gliricidia. Gliricidia. Itu jenis leguminase obat ternak. Mana ya? Nanti kita tunjukkan ya. Nah, itu yang paling banyak digunakan untuk pakan ternak ruminansia di Indonesia. Ya. Nah, itu ada Gamal. Gamal. Itu mungkin produksinya yang lumayan tinggi lah. Itu dalam bentuk leguminase yang bentuk pohon. Kemudian ada lagi yang berbentuk pohon. Kalau Gamal ini atau cebreng ini atau Gliricidia ini kan lumayan besar tuh, tinggi ya. Tinggi. Ada lagi yang semacam membentuknya rumpun. Itu Kaliandra. Rumpun. Jadi berbentuk rumpun, sebutnya rumpun. Itu rumpun Kaliandra kan? Iya, pohon kecil maksudnya. Pohon kecil ya. Pohon kecil tidak menjulang tinggi maksudnya. Kaliandra. Nah, Kaliandra. Mungkin nih kalau Kaliandra dulunya sering ditanam di pinggiran sungai. Di Tegalan itu? Ya, pinggirannya sungai, ya? Makanya Kaliandra. Beda kalau yang di Lampung, Kang. Kalau Lampung kan ada Kaliandra. Kalianda ya. Jangan-jangan itu satu seperguruan antara Kalianda dengan Kaliandra. Nah, Kaliandra itu jangan-jangan dulu Pak Andra yang nanam tanaman itu di pinggiran sungai. Cuman Kaliandra. Nah, Kaliandra juga termasuk jenis legum yang bagus untuk sumber pakan ternak ruminansia. Nah, ini banyak ditanam oleh peternak itu, dikebunkan gitu. Memang di hamparan khusus ya. Jadi nanti dipotongnya periodik nanti. Itu Kaliandra. Kemudian ada lagi jenis kacang-kacangan yang banyak dimanfaatkan oleh peternak itu. Kalau di wilayah Bogor itu ada yang namanya apa sih, kalau di itu saya pernah dengar tuh jenisnya kupu-kupu. Jadi daunnya mirip lembaran sayap kupu-kupu. Dia dua gitu. Tapi kalau bilang dulu zaman itu kan dibilangnya kelor. Bukan. Kelor laut, orok-orok. Itu udah disebutin semua tuh jenis hijauan sama Kang Dani itu. Orok-orok. Tapi itu legum kan? Legum betul. Kelor legum. Kelor laut legum. Sengon. Kemudian pernah booming dulu itu lamtoro. Oh iya, lamtoro. Kemudian apa sih tadi lupa saya ya. Desmodium. 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 Ini banyak dimanfaatkan oleh peternak yang ada di wilayah dataran tinggi, karena kalau dataran tengah kurang bagus. Tumbuhnya di dataran tinggi ya. Nah, lembaran daunnya tuh yang sebesar ini nih, sebesar ini lembarannya itu tumbuh tinggi juga, menjulang tinggi. Desmodium itu atau rumput legum kupu-kupu itu. Tadi orok-orok iya, kemudian kelor laut, sengon, kemudian Kaliandra, lamtoro. Itu yang jenis hijauan, jenis legum yang pohon. Nah, ada lagi jenis legum yang merambat. Nah, contoh yang jenis legum yang merambat non bahan pangan. Gimana? Jenis legum merambat non bahan pangan. Nah, jadi ini khusus untuk ternak. Ya. Itu gampang nama aya hijauan ya, dadaunan hijauan tapi lain jang manusia gitunya. Ya, bukan buat manusia gitu ya. Yang untuk ternak. Yang paling banyak ditanam di hamparan kebun rumput atau di mana saja. Contoh Centrosema, pubescen. Itu nggak bisa dilalapnya. Tidak bisa, kecuali sama yang rakus kok gae tau mah. Kalau orang Sunda mah kabeh daun didahar. Terus yang pernah Kang Dani waktu itu diviralkan kacang teleng. Oh, bunga telang, kacang telang itu. Itu kacang-kacangan. Tunggu, kan? Saya lupa bahasa Latinnya. Telangisasi bukan? Klitoria. Apa gitu ya? Apa bukan? Iya, klitoria apa sih? Klitoria Malaka apa klitoria? Kan berasal dari
Ketika Dari Afrika. Malakea tuh. Kayak bunga telang tuh yang Iya, itu bunga telang. Nah, itu kan tidak khusus untuk bahan pangan manusia. Iya, kan? betul. Nah, kemudian ada lagi rumput kacangan merambat non bahan pangan itu ini apa? Aduh, lupa tuh. Tadi bunga telang, sentro. Yang ditanam suka banyak di kebun karet itu. Yang lembaran daunnya itu agak besar. Cuman itu katanya pahit sih. Cuman kalau di silase bisa dimanfaatkan. Bagus ya. Bagus. Namanya Lupa saya. Tapi itu lumayan juga tuh, produksinya tinggi tuh. Kalau ngelihat lembaran daunnya juga lebar-lebar. Kemudian ada lagi jenis legum merambat yang memang bahan pangan manusia bisa dimanfaatkan untuk pakan. ternak. Jadi bahan pangan manusia juga bisa untuk dimanfaatkan ternak. Contoh, kacang kedelai. Iya kan? Daunnya dia. Terus kedelai, kacang tanah juga. Kacang tanah. Itu tuh benar ya. Terus kacang, kalau di Sunda tuh roai itu apa ya bahasa Indonesianya? Kan merambat tuh, roai. Kacang naon eta? Kacang polong calin. Ya pokoknya kacang. Roai orang Sunda mah roai ini sahabat soalnya apa ya bahasa Indonesianya lupa tuh. Kayak kurang dicari ya, entar kita cari. Terus roai. Kacang merah, kacang panjang. Terus tapi kan daunnya, Kang. Lah iya. Enggak. Sebetulnya tidak harus daunnya. Kacangnya sendiri bisa. Cuma tadi. Nah, itu dia ya. Kalau bisa nanya bisa dimanfaatkan untuk ternak bisa. Kalau hanya bisa dan tidaknya bisa. Cuman tadi ya untuk manusia dulu lah itu. Ternak mah limbahnya saja, termasuk daunnya tadi limbahnya. Ya. Nah, itu. Oh iya ini. Nah, itu sudah ya. Kacang panjang, kacang tanah, suuk, kacang roai, kacang panjang, kacang merah, kacang Bogor. Semualah pokoknya kacang kedelai. Pokoknya semua jenis kacang-kacangan merambat untuk pangan, bahan pangan manusia bisa dimanfaatkan untuk ternak. Oke. Tapi limbahnya lah dulu karena produk utamanya untuk manusia dulu. Kacang hijau bisa juga. Bisa. Sangat bisa. Nah, ada satu lagi jenis kacang-kacangan yang non bahan pangan manusia. Tadi lupa saya. Kacang pintu. Kacang pintu. Nah, Kang Dani mungkin pernah lihat di taman-taman. Itu yang bunganya suka berwarna kuning. Oke. Dia dalam hamparan di taman gitu. Taman warnanya kuning. Itu kacang pintu, itu bisa itu. Cuman memang produksinya sedikit ya, kecil. Tapi bisa dimanfaatkan. Dan manusia tidak mau itu. Saya sebagai orang Sunda tidak mau makan itu. Karena ada pahit kacida itu. Pahit ya. Kemudian ada juga kalau orang Jawa itu namanya benguk. Kacang benguk. Yang polongnya hitam. Kayak kacang kedelai ya? Enggak ada yang beda. Iya benar, tapi gede. Bulunya banyak. Juga hileud. Kayak ulat. Itu juga bisa ya? Bisa lah sangat. Artinya gini lah. Semua jenis legum merambat untuk manusia, apapun namanya bisa dimanfaatkan untuk ternak. Tapi kalau mau menanam tidak terpengaruh oleh pikiran, ini nanti sayang nih, rusak. Karena ini untuk manusia, misalnya nanam kacang di kebun rumput, kacang tanah misalnya kebun rumput, kan nggak etis ya. Lebih baik nanam yang khusus untuk ternak tadi. Tapi Anda kata memanfaatkan yang kacang panjang kerjasama sama petani hortikultura. Bersambung minggu depan.